Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini Bagong John akan mereview sebuah film horor dari Amerika Serikat yang berjudul Hello. Film berlatar belakang tahun 1952. Kita akan diperlihatkan sebuah kastil yang berada di Rumania. Suatu ketika ada dua orang biarawati bernama Victoria dan Jessica, di mana mereka sedang masuk ke sebuah ruangan yang di situ terdapat banyak salib yang bergelantungan. Di dalam kastil tersebut terdapat satu pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Kemudian Jessica memasuki pintu tersebut dengan sangat ketakutan, dengan maksud mencari benda yang bisa menyelamatkan mereka dari iblis yang selalu meneror. Sementara Victoria terus berdoa dengan rasa ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai mereka berdua. Dan benar saja, tak lama kemudian Jessica muncul dalam keadaan penuh darah, sembari memberikan kunci kepada Victoria. Tak lama berselang, Jessica ditarik masuk ke dalam pintu terkutuk tersebut. Sementara Victoria berlari ke sebuah ruangan dengan sangat ketakutan. Seketika iblis bernama Falak muncul, lantas Victoria kembali memanjatkan doa, kemudian mengambil sebuah tali di sana dan kemudian Forgive me, Lord. Cerita di keesokan pagi pun tiba. Seorang pemuda yang bertugas mengantarkan makanan kepada biarawati terkejut saat melihat mayat Victoria telah tewas tergantung di depan biara. Di mana pemuda tersebut bernama Frankie. Kemudian ia melaporkan kejadian tersebut ke otoritas yang sampai ke kota Vatikan, di mana kota Vatikan tersebut adalah pusat agama Katolik. Lantas diutuslah seorang pendeta bernama Anthony untuk menyelidiki kejadian di biara tersebut. Di samping itu, Anthony juga disuruh mengajak seorang wanita bernama Irene, di mana dia adalah seorang suster yang belum mengambil sumpah sepenuhnya, jadi belum disebut biarawati. Saat mereka telah sampai di sebuah desa Rumania, di sana mereka menemui Frankie untuk mengantarkan ke biara yang ditemukan mayat Victoria. Namun karena kejadian sebelumnya, Frankie menolak hal tersebut. Kemudian Irene pun memohon kepada Frankie, dan pada akhirnya ia pun mau mengantarkan mereka. Don't think so, Father. The Abbey doesn't exist. Please. Frankie. Setibanya mereka di kawasan biara, mereka pun melewati banyak sekali salib. Di sini Frankie menjelaskan bahwa salib tersebut bertujuan agar roh jahat tidak keluar dari tempat biara tersebut. Bahkan setiap menyebut kata biara, mereka harus meludah agar dijauhkan dari roh jahat. Hal tersebut merupakan tradisi di daerah sana. Lantas Frankie mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan pendingin, di mana Frankie meletakkan mayat Victoria di dalam sana. Terlihat mayat Victoria dalam keadaan duduk, padahal sebelumnya Frankie meletakkan mayat Victoria dalam keadaan berbaring. Hal tersebut membuat Frankie ketakutan, namun justru Anthony malah mendekati dan mengambil kunci yang berada di mayat Victoria. Setelah itu mereka menguburkan mayat Victoria dengan baik. Sedangkan saat Anthony menyentuh tetesan darah bekas gantung diri, dia seperti melihat seorang biarawati yang sedang memperhatikan dirinya dari balik jendela. Kemudian mereka masuk ke biara dan disambut oleh pemimpin biara yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain warna hitam. What is it you want? Why are you here, Father? Akan tetapi justru biarawati itu menyuruh mereka pergi dari tempat tersebut tanpa memberi sebuah alasan apapun.
Lagi-lagi di sini Anthony tak menggubris ucapan tersebut karena dia merasa ada yang tidak beres di biara tersebut. Lantas Anthony meminta agar ditemukan dengan para biarawati, akan tetapi mereka baru bisa ditemui di esok harinya. Lantas Anthony dan Irene pun disuruh beristirahat di kamar khusus tamu, sedangkan Frankie pulang kembali ke desanya. Baru saja keluar dari biara, Frankie dikejutkan dengan penampakan Victoria. Tak hanya itu, Frankie juga diserang olehnya. Namun beruntung ia masih bisa melarikan diri dengan membawa salah satu salib di sana untuk perlindungan diri. Kembali ke tempat biara. Di sini Irene mengatakan kepada Anthony bahwa dia mempunyai indera keenam sejak kecil, di mana dia sering melihat sesuatu namun penglihatan itu tak pernah terulang. Di sini Anthony mengingat pernah bertemu seorang mempunyai kelebihan seperti Irene. Orang tersebut adalah Daniel. Namun bedanya, Daniel dirasuki roh iblis. Kemudian Anthony berusaha mengusir iblis tersebut. Hal itu berhasil dilakukan, namun akibatnya Daniel terluka sangat parah dan akhirnya meninggal. Setelah bercerita, Anthony pergi ke kamarnya untuk beristirahat, akan tetapi dia terbangun karena mendengar suara radio. Lantas ia pun mencari asal suara tersebut. Namun ia malah melihat penampakan Daniel dari kejauhan. Dengan jiwa pemberani, Anthony mengejar anak itu yang berlari ke kuburan. Di sini Anthony lagi-lagi dikejutkan dengan munculnya seekor ular dari mulut Daniel yang membuatnya terkejut dan jatuh ke dalam sebuah peti mati. Bahkan ia terkubur di sana. Namun anehnya, batu nisan telah tertulis namanya sendiri. Di sisi lain, Irene juga terbangun dari tidurnya. Kemudian dia berjalan-jalan di sekitar biara tersebut. Sampai ke sebuah ruangan, ia melihat para biarawati sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Namun sesaat kemudian ia dikejutkan dengan munculnya sosok Valak. Karena ketakutan, Irene lari dan kemudian ia mendengar suara lonceng yang berasal dari arah kuburan. Lantas Irene pun bergegas menuju ke kuburan tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ia mendengar suara Anthony dari dalam kuburan. Lantas ia pun langsung menggali kuburan itu dan berhasil menyelamatkan nyawa Anthony. Setelah mengalami kejadian-kejadian mistis, Anthony menemukan beberapa buku di dalam peti tersebut. Lantas ia pun mencari tahu isinya di dalam biara. Singkat cerita, Irene masuk ke sebuah ruangan yang di sana terdapat seorang biara sedang berdoa. Saat Irene hendak menegurnya, dari belakang tiba-tiba muncul biarawati lain. Yang mana biarawati tersebut bernama Oana, yang langsung menarik tangan Irene sembari mengatakan bahwa jangan mengganggu biarawati ketika sedang melakukan doa abadi yang sudah dimulai sejak berabad-abad. Karena itu merupakan sebuah ritual di biara tersebut. Bahkan biarawati yang melakukan doa tersebut tak akan pernah berhenti berdoa apapun yang terjadi. Lantas Oana kemudian mengajak Irene ke suatu tempat untuk memberitahu sesuatu. Di sini ia memberitahu tentang sejarah biara ini, di mana semua dimulai abad ke-8. Ternyata biara ini dulunya dibangun oleh seorang bangsawan yang merupakan penulis buku sihir, yang mana di dalam buku tersebut bisa memanggil iblis dari neraka, yaitu iblis Valak, agar bisa masuk ke dunia manusia. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba bangsawan tersebut diserang oleh kesatria dari gereja dan membunuhnya. Lantas kesatria tersebut mengunci Valak ke dalam neraka menggunakan sebuah pusaka kuno yang di dalamnya terdapat darah Kristus. Setelah itu mereka menjadikan tempat ini menjadi biara, dan di sini para biarawati terus memanjatkan doa abadi untuk menahan Valak keluar dari gerbang tersebut atau dari dalam neraka.
Namun pada saat Perang Dunia Kedua, biara ini terkena bom yang menyebabkan gerbang itu kembali terbuka. Kemudian iblis falak bisa keluar dan leluasa ke dunia manusia. Bahkan falak sendiri bisa menyamar sebagai biarawati agar bisa membaur dengan mudah di biara tersebut. Setelah selesai bercerita, Oana kemudian mengajak Irene ke kamar tempat Victoria bunuh diri, lantas mengunci Irene di sana tanpa alasan yang jelas. Sedangkan di sisi lain, Anthony telah mengetahui sosok iblis yang ada di biara tersebut dengan buku yang bertuliskan bahwa falak merupakan pendusta najis. Bahkan dia dikatakan sebagai pangeran ular. Setelah mengetahui hal tersebut, Anthony mulai diganggu oleh iblis falak dengan berbagai wujud, mulai dari kepala biarawati menyamar sebagai Daniel. Bahkan falak merasuki mayat seorang biarawati yang berusaha menyerangnya di ruangan es. Namun beruntung, Anthony berhasil ditolong oleh Frankie yang tiba-tiba saja sudah berada di sana. Setelah itu mereka pergi mencari Irene. Di sini Irene terbangun dari tidurnya setelah bermimpi bertemu dengan iblis falak. Kemudian ia pergi ke sebuah lorong yang berada di awal film. Di sini Irene mulai diganggu oleh iblis tersebut. Kemudian Irene diselamatkan oleh Oana. Singkat cerita, Irene sudah berada di dalam sebuah kobel. Di sana ia melihat seorang biarawati yang sedang berdoa dalam keadaan ketakutan. Ternyata iblis falak baru saja membunuh seorang biarawati yang ternyata adalah Oana. Sesaat kemudian datanglah beberapa biarawati dan mereka pun melakukan doa abadi termasuk Irene. Dan kejadian mencekam harus dirasakan mereka semua. Saat mereka berdoa tanpa henti, falak terus menyerang mereka tanpa ampun. Akibatnya para biarawati meninggal mengenaskan, sementara Irene mendapat luka cakaran yang berbentuk simbol iblis. Di saat yang bersamaan, Anthony dan Frankie telah tiba di sana. Di sini Irene mengatakan kepada mereka, namun saat ia berbalik, para biarawati sudah tidak ada di sana. Ternyata semua itu hanyalah penglihatan Irene, karena sebenarnya di dalam biara tersebut sudah tidak ada lagi manusia. Dan bahkan biarawati terakhir yang di sana adalah Victoria yang mati gantung diri di awal film. Atas semua kejadian tersebut, mereka pun mulai ketakutan. Ditambah iblis falak yang merasuki mayat Oana selama ini memang berada di dalam biara tersebut. Di sini dengan cepat Anthony langsung membakar menggunakan salib, sedangkan Frankie terus menembaki mayat tersebut. Sedangkan Irene menjelaskan bahwa Victoria sebenarnya tidak bunuh diri, melainkan mengorbankan dirinya agar tidak digunakan falak untuk wadah keluar dari biara tersebut. Karena sebenarnya dengan tubuh manusia yang bernyawa, falak bisa keluar dari sana. Setelah itu Frankie mengajak mereka semua keluar dari biara, namun Irene menolaknya karena dia masih punya tugas untuk mengurung falak di tempat itu selama-lamanya. Lantas Irene mengajak Anthony dan Frankie untuk pergi ke sebuah lorong, di mana di dalam ruang tersebut terdapat sebuah ruangan yang terdapat sebuah pusaka yang mengandung darah Kristus. I'd like to take my vows. I am ready to commit my life to him. Namun sebelum itu terjadi, Irene meminta Anthony untuk menjadikannya seorang biarawati sepenuhnya. Singkat cerita, pusaka Kristus berhasil mereka dapatkan menggunakan sebuah kunci yang Anthony ambil dari mayat Victoria. Setelah pusaka tersebut mereka dapatkan, lantas mereka bergegas ke gerbang tempat keluarnya iblis falak. Akan tetapi justru mereka terpecah. Dengan leluasa iblis falak pun mengganggu mereka. Di momen ini Frankie tercekik oleh falak dengan wujud aslinya. Namun ia melepaskan cekikannya tersebut dan mendatangi Irene yang berada di gerbang neraka.
karena Irene bermaksud mengambil pusaka Kristus. Kemudian iblis falak hampir saja membunuh Irene, dan justru pusaka tersebut diambil oleh iblis falak, namun dalam keadaan kosong. Dan kemudian tersebut, iblis falak berhasil dikurung dan dikembalikan ke dalam neraka, sementara Irene tak sadarkan diri karena terlalu banyak meminum air. Melihat kejadian tersebut, Frankie langsung memberikan pertolongan kepada Irene, dan beruntung ia masih selamat. Setelah kejadian itu, Irene mendoakan para biarawati yang telah meninggal, kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. It is now. Kemudian kita akan diperlihatkan leher Frankie yang terdapat tanda salib terbalik. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh falak agar dia bisa merasuki tubuhnya meski hanya 10%. Kemudian film pun berakhir. Stripped of power, you send that thing.